Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hina suku Sunda, polisi tangkap konten kreator Resbob. Tabrak truk mogok, pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Krisis sampah, Pemkot Tangerang Selatan mulai bersihkan sampah di sejumlah titik. Setelah menjadi sorotan dan pernyataannya menghina suku Sunda yang viral di media sosial, pelaku ujaran kebencian bernama Adimas Firdaus alias Resbob akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Semarang oleh anggota Direktorat Reserse Cyber Polda Jabar. Pelaku dibawa menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Terminal Kedatangan 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku sebelumnya membuat heboh jagat maya karena melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Pelaku yang menggunakan sweater putih dan tangan terikat langsung dibawa ke dalam mobil. Sebelum ditangkap, pelaku sebelumnya sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota, mulai dari Surabaya, Surakarta, hingga ditangkap di Semarang. Berhasil menangkap tersangka atas nama MAF alias Daus alias Resbob yang kita ketahui minggu lalu cukup membuat gaduh di media sosial yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menyudutkan atau menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Kita sudah melakukan pencarian mulai dari hari Jumat kemarin sejak ada pelaporan yang bersangkutan ini kebetulan berpindah-pindah kota, dari mulai Surabaya, kemudian ke Surakarta, dan terakhir kita tangkap di Semarang, di wilayah Semarang. Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 28 ayat 2. Yaitu setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak mempengaruhi orang sehingga menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, termasuk suku. Bang. Ya. Oke. Ya. Bentar, yang lain mana ya? Stop aja, Bang ya. Stop ya. Ini langsung sekarang gitu? Iya, sekarang. Oh, teman-teman masih jalan di sini. Oh, langsung aja. Oke, udah. Untuk masyarakat Sunda khususnya yang telah saya buat gaduh dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Saat ini, polisi masih mendalami terkait adakah orang yang membantu pelaku untuk berpindah-pindah tempat. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan 2 rekan pelaku yang diduga turut membantu pelaku hingga kabur keluar kota. Setelah viral, pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga suku Sunda dan warga Jawa Barat. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Informasi terkait transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.
Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polres Pandeglang memeriksa kendaraan di Terminal Kadubanen Pandeglang yang akan digunakan saat masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2026. Petugas memeriksa beberapa bagian kendaraan untuk memastikan layak jalan dan tidak mengalami kendala saat sedang beroperasi. Pemeriksaan dilakukan mulai dari sistem kemudi, pengereman, pemecah kaca, kelistrikan atau lampu-lampu. Selain itu, tim gabungan juga memastikan seluruh roda kendaraan dalam keadaan baik dan layak untuk melakukan perjalanan. Jika ditemukan kendaraan yang mengalami permasalahan yang fatal, petugas akan melarang kendaraan tersebut beroperasi untuk mengangkut penumpang hingga dilakukan perbaikan. Terminal Kadubanen bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan dan Si-12 Polres Pandeglang tetap melaksanakan cek kendaraan umum baik bus maupun angkutan umum untuk mengecek kelayakan dari kendaraan tersebut maupun kesehatan dari para pengemudi. Nanti hasil dari pengecekan sendiri Bang, itu apa? Untuk hasilnya tadi dari beberapa pengecekan untuk kendaraannya layak mulai dari rem, lampu maupun lampu sen, namun ada beberapa yang kita laksanakan peneguran karena lampu remnya tidak lulus maupun lampu sen. Kalau untuk pengemudi hasil pengecekan seperti apa? Untuk pengemudi tadi beberapa kita cek hasil kesehatannya, alhamdulillah kita laksanakan alkohol tesnya juga negatif alkohol, dan untuk kesehatannya mungkin sehat, cuman beberapa ada tensinya tinggi gitu, sehingga kita kasih obat untuk menurunkan tensi. Tidak hanya memeriksa kendaraan angkutan umum, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan pada sopir serta menghimbau kepada seluruh sopir untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Polres Cilegon memberikan imbauan kepada sopir truk angkutan barang tambang dan angkutan barang industri untuk tidak melintas di jalur arteri maupun menyeberang melalui Pelabuhan Merak selama periode masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Pembatasan larangan operasional kendaraan truk angkutan barang tambang dan industri ini menyusul telah terbitnya surat keputusan bersama oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Bina Marga dan Korps Lalu Lintas Polri tentang pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru 2026. Pelarangan operasional dimulai pada tanggal 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Jenis kendaraan yang dilarang melintas yakni kendaraan angkutan sumbu 3 atau lebih, kendaraan angkutan dengan kereta tempelan, kendaraan angkutan dengan kereta gandengan, serta kendaraan angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan. Terkait dengan surat keputusan bersama yang telah dikeluarkan, ada pembatasan terkait dengan kendaraan. Jadi berlaku dari tanggal 19 sampai tanggal 4 Januari 2026. Pembatasannya itu terdiri dari kendaraan sumbu 3, kemudian truk tempelan maupun gandengan, dan juga truk yang bermuatan hasil tambang. Sementara itu, untuk kendaraan truk angkutan bahan bakar minyak, angkutan ternak, dan kebutuhan bahan pokok atau sembako lainnya tetap diperbolehkan melintas saat memasuki angkutan Natal dan Tahun Baru. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.